kita akan membahas terkait dengan histogram, poligon, dan ogif. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, untuk membuat histogram, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari tepi kelas. Tepi kelas di sini terbagi atas dua, tepi bawah dan tepi atas. Mencari tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Oke, kita langsung saja mengisi kolom tepi kelas. Nah, di sini 75,5. Jadi 75,5 sampai 80,5. 80,5 sampai 85,5. 85,5 sampai 90,5. 90,5 sampai 95,5. 95,5 sampai 100,5. oke, bagian sebelah sini semua tepi bawah, sebelah sini semua tepi Atas. lanjut. Jadi cara mendapatkan titik tengah, batas bawah tambah batas dua, atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dua juga sama saja. Oke, berarti ini tambahkan artinya 70, 7, nah, setelah sudah ada tepi kelas dan titik tengah, maka ini sudah bisa kita membuat histogram. Ya, histogram tadi saya ulangi, histogram itu adalah diagram batang yang dimana batang-batangnya itu saling berimpit. Ya, perhatikan. Nah, di sini ada sumbu vertikal dan ini sumbu horizontal. Nah, pada sumbu vertikal ini adalah frekuensi atau saya singkat saja F, sedangkan pada sumbu horizontal adalah nilai atau saya singkat saja M ya. Nah, sekarang kita membuat ukuran-ukurannya masing-masing sumbu ini. Ya, untuk yang vertikalnya atau frekuensinya kita lihat angkanya itu yang tertinggi adalah 8. Jadi saya ambil sini 2 ya, 2 langsung, tapi sini 4, di sini 6. Oke, berarti antaranya mau dengan 2 misalnya 1 ya, antaranya dengan 4 juga, atau mau berturut-turut 1, 2, 3. Nah, untuk sumbu horizontalnya adalah nilai tepi kelas. Jadi kita mulai dari sini ya. Nilainya itu adalah 70,5. Berarti 70,5. Kemudian di sini 75,5. Terus 80,5. 85,5. 95,5. 100,5. Sekarang kita lihat dari interval 70,5 sampai 75,5 itu nilai frekuensinya 4. Berarti kita buat batang ini, kita garis cari di mana posisi 4, ini juga posisi 4, baru buat sebuah batang. Ini itu batangnya. Nah, kita kasih dulu tanda dulu ya sampai di sini. Jadi 4. Baru ini 75,5 juga. 4. Oke. Di sini kita lihat lurusnya sampai di mana? 4 di sini. Atau boleh di atasnya batang ini dikasih angka 4. Batang yang kedua dari 75 sampai 75,5 sampai 80,5. Berarti ini kan 75,5 sudah ada. 80,5 ada berapa? 4 juga. Jadi berarti ini juga 4. Kemudian 80,5 sampai 85,5. Berapa? 5. Jadi tulis di sini.
memastikan boleh tulis di sini, boleh tidak. Langkah selanjutnya 85,5 90,58. Oke, sekarang 90,5 sampai 7. Berarti antara ini. Oke, sudah. Sini 7. Kemudian 95,5 sampai 1,52. Ini berapa? Nah, ini yang dimaksud dengan histogram. Kita tadi saya bilang bahwa itu histogram adalah diagram batang yang dimana batang-batangnya itu saling berhimpit. Untuk berikutnya kita menggambar poligon. Jadi untuk membuat poligon tidak lain adalah titik-titik tengah masing-masing batang ini dihubungkan, itulah poligon. Jadi misalnya ini kan di tengahnya sudah ada 73, berarti antara 70,5 dengan 75,5 kan ada 73. Nah, itu kalau membuat poligonnya nggak anggaplah bagi duanya ini. Berarti sini bagi duanya, ini bagi duanya, ini bagi duanya, dan dihubungkan dengan titik-titik itu dan garis. Itulah poligon. Atau boleh digambar terpisah dari ini. Maksudnya kalau digambar terpisah berarti di sini tetap yang vertikalnya adalah M, yang horizontalnya adalah N, tapi di sini N-nya langsung nilai tengah. Yang ini 73, 78, 83. Jadi di sini langsung kita tulis titik tengahnya. Di sini berapa tadi? 70, 83, 98, 4. Bisa langsung bisa dari sini. 8, 4 bisa. 83, 5 berarti antaranya ini. 83 berarti antaranya 4 dan 6. Berarti tinggallah sini. 88, 8 berarti yang paling atas. Sudah di sini ya. 7, 7 antaranya 6 dengan 8. Ya, berarti 8 berarti di sini 2. Nah, dari 6 titik ini dihubungkan, itulah poligon. Sama tadi sebenarnya ini kan dihubungkan ini. Dan terkadang kalau bekerja histogram sama poligon itu biasa hanya satu gambar saja. Jadi kalau ini saya gambar terpisah ya, jadi dari sini ini kemudian garis ya ini kemudian ke sini kemudian ini ya, itulah namanya poligon. inilah poligonnya. Di mana objek di sini terbagi dua ya. Ada objek positif, ada objek negatif. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan ya. Di sini ada istilah tabel distribusi kumulatif kurang dari, dan ada tabel distributif kumulatif lebih dari. Nah, yang pertama saya gambar dulu tabel distributif kurang dari ya. Jadi di sini ada nilai, di sini frekuensi kumulatif. Berarti yang dimaksud kurang dari itu adalah kurang dari atau sama dengan 75,5. Kemudian kurang dari sama dengan 80,5. Kurang dari 85,5. Kurang dari 90,5. Kurang dari 100,5. Oke, nah
Langkah selanjutnya, kita mulai start dari frekuensinya pangkat kurang dari 75,5 atau sama dengan berarti 4 kan? Berarti 4. Berarti kemudian di bawahnya ini 4. Itu dikumulatifkan, artinya dijumlahkan. Berarti 4 tambah 4 berarti 8. Berarti 13 tambah 21 tambah 7. Itu yang disebut dengan tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang untuk tabel distribusi kumulatif lebih dari, berarti sini nilai ini frekuensi Kumulatif 70,5, lebih dari 75,5, 95,5. Oke, kita lanjutkan. Berarti lebih dari 95,5 berarti kan 2. Kita mulai dari sini 2. Berarti 10 kita naik berapa? Berapa? 9, 17, 20. Nah, setelah itu buat sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kita mulai 75,5, 80,5, 80,5, 100. Jadi cara membuatnya adalah dalam bentuk titik tadi seperti poligon. Salah saja, kurang lebih sila. Oke. Saya estimasi saja. Kemudian di 8 kurang lebih 5,5 13, misalkan sini 21. 21 berarti kira-kira lurusnya 2 ini lurusnya kira-kira di sini 28, kemudian 28 berarti di atasnya 25 lurusnya hampir 30 ya. Ini selanjutnya 30 pas. Oke. Nah, ini nanti dihubungkan yang bisa didapat dibuka ini saja. Inilah dimaksud dengan ogive positif yang miring ke kanan. Jadi ogive positif itu diambil dari tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, sedangkan untuk ogive negatif 5, 10, 15, 20, 25, 30, Oke, ini ya 70,5 apalagi 75,5, 80,5, 85,5, 90,5, 95,5. Caranya sama 70,5 30 berarti ini yang paling atas 75,5 26 di atasnya sedikit 25 terus 22, 22 berarti di atasnya sedikit 20 yang 80 ya 0,5 terus 17, Oke 85 17 berarti salah sedikit 9 10 90,5 jadi 9 95,5 2 berarti yang di bawah sini tidak titik-titik ini bukan dari sebuah dia miringnya ke kiri. Ini negatif. Oke, selesai. Jadi kalau menggambar satu sumbu koordinat tadi, dia akan bersilangan. Selangi. Untuk ogive positif diperoleh dari tabel distribusi kumulatif kurang dari, sedangkan untuk ogive negatif diperoleh dari tabel
distribusi kumulatif lebih dari